Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Ini adalah video keempat dari materi elastisitas. Kita langsung ke pembahasan. Setelah di video sebelumnya kita membahas mengenai konsep elastisitas, kemudian jenis-jenis elastisitas, dan juga cara menghitung elastisitas. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang bisa menentukan nilai elastisitas permintaan? Kok bisa barang tersebut masuk ke kategori elastisitas sempurna, elastis, uniter, inelastis, atau inelastis sempurna? Penentu elastisitas permintaan. Secara garis besar, ada 4 faktor yang menentukan elastis permintaan. Yang pertama adalah ketersediaan barang substitusi. Faktor terpenting yang mempengaruhi elastisitas permintaan adalah ketersediaan barang substitusi atau barang pengganti. Semakin banyak barang yang dapat menggantikan barang tertentu, maka semakin elastis barang tersebut dan sebaliknya. Jika suatu barang memiliki banyak barang substitusinya, permintaan akan semakin elastis. Maka sedikit saja terjadi kenaikan harga pada barang tersebut dapat menyebabkan banyak konsumen beralih ke produk lain yang sejenis. Hal ini dikarenakan konsumen dapat dengan mudah berpindah ke produk substitusi jika terjadi kenaikan harga, sehingga permintaan akan produk akan sangat sensitif terhadap perubahan harga. Sebaliknya, jika suatu barang tidak banyak produk yang dapat menggantikannya, permintaannya inelastis. Walaupun barang tersebut mengalami kenaikan harga, permintaan terhadapnya tidak akan berkurang banyak. Dimisalkan, di sepanjang jalan berdiri kios-kios produk pertanian yang menjual jagung segar dengan kualitas yang kurang lebih sama. Kondisi ini akan sangat sulit untuk menentukan harga, dikarenakan barang yang dijual memiliki substitusi di sepanjang jalan. Penjual tidak bisa sembarangan mematok harga tinggi, karena sedikit saja harga jual jagungnya lebih mahal, maka pembeli akan berpindah ke tempat lain yang harganya lebih murah. Dengan demikian, permintaan jagung cenderung elastis. Kenaikan harga akan menyebabkan penurunan cepat dalam kuantitas yang diminta. Dalam contoh BBM versus pisang, permintaan BBM sebagian besar tidak elastis karena kurangnya barang substitusi. Meskipun harga minyak bumi mengalami kenaikan, tetap harus dibeli meskipun dengan harga tinggi. Mungkin yang bergeser adalah jumlah konsumsinya yang menjadi lebih sedikit. Minyak bumi dalam kasus ini adalah barang inelastis. Berbeda halnya dengan pisang. Pisang memiliki banyak barang substitusi. Ketika harga pisang naik, orang-orang akan mengurangi mengkonsumsi pisang karena mereka beralih ke buah-buahan lain, misalkan nanas atau jeruk. Banyak orang tidak mau membayar harga yang lebih tinggi untuk pisang. Yang kedua adalah persentase pendapatan yang dibelanjakan. Suatu barang akan menjadi inelastis ketika itu adalah bagian yang relatif kecil dari total anggaran kita. Kita cenderung tidak terlalu memperhatikan harganya. Hal ini menjadikan barang tersebut seolah bagian yang sangat kecil atau tidak berarti dari sesuatu yang sangat besar. Padahal perubahannya sangat besar. Jadi sifat barang tersebut seolah menjadi the importance of being unimportant. Contoh, misalnya, jika kita membeli sebungkus permen, Anda mungkin tidak melihat kenaikan harga dari Rp2.500 menjadi Rp3.500. Namun, kalau dihitung secara persentase, sebenarnya ini adalah kenaikan harga yang sangat tinggi, yaitu 40% atau 33,3% bila menggunakan rumus titik tengah. Dalam kasus seperti ini, kita tidak akan banyak merespon perubahan harga, sehingga dalam kasus ini, permintaan untuk barang tersebut adalah inelastis. Yang ketiga adalah kemewahan versus kebutuhan. Barang-barang mewah cenderung memiliki permintaan yang relatif elastis, sedangkan barang-barang kebutuhan adalah jenis permintaan yang inelastis atau tidak elastis. Ketika harga BBM meningkat, orang tidak akan secara dramatis mengurangi konsumsi BBM-nya dan beralih menjadi berjalan kaki untuk sampai ke tujuan. Sebaliknya, ketika harga mobil meningkat, maka jumlah permintaan mobil akan turun. Hal ini terjadi karena orang memilih membeli BBM sebagai kebutuhan, sedangkan mobil sebagai kemewahan. Ketika biaya berobat ke dokter meningkat, orang tidak akan segera dramatis menurunkan frekuensi mereka untuk berobat ke dokter, meskipun mungkin tidak sesering sebelumnya. Sebaliknya, ketika harga dari kapal pesiar meningkat, maka jumlah permintaan kapal pesiar akan turun banyak. Alasannya karena kebanyakan orang melihat berobat ke dokter sebagai suatu kebutuhan, sedangkan kapal pesiar sebagai suatu kemewahan. Suatu barang dikategorikan merupakan suatu kebutuhan atau suatu kemewahan tidak tergantung pada sifat hakiki barang itu, tetapi pada pilihan pembeli. Bagi seorang pelaut yang tidak terlalu memperhatikan kesehatannya, kapal pesiar mungkin sebuah kebutuhan
dengan permintaan yang inelastis. Sedangkan berobat ke dokter adalah kemewahan dengan permintaan yang elastis. Yang keempat adalah rentang waktu. Dalam rentang waktu yang lebih panjang, permintaan berbagai barang cenderung elastis. Kalau harga bensin naik, permintaan bensin hanya turun sedikit pada bulan-bulan pertama. Permintaan BBM relatif inelastis. Namun pada waktu-waktu selanjutnya, orang akan membeli mobil yang lebih hemat bensin, berganti menjadi menggunakan kendaraan umum, atau pindah rumah ke tempat yang lebih dekat dengan kantor. Beberapa perusahaan akan menciptakan sumber energi alternatif, misalkan dengan menciptakan mobil bertenaga listrik. Maka dalam beberapa tahun, kuantitas permintaan bensin akan turun drastis. Elastisitas permintaan dalam jangka pendek mungkin berbeda dengan elastisitas permintaan dalam jangka panjang. Dalam rentang waktu yang lebih panjang, permintaan berbagai barang cenderung elastis karena konsumen akan melakukan penyesuaian dari waktu ke waktu dan produsen akan mengembangkan barang substitusi. Contoh kasus, elastisitas di toko kue dalam jangka pendek dan jangka panjang. Frank menjalankan tenan toko makanan dan memutuskan pada hari Senin pagi untuk menaikkan harga sandwichnya sebesar 10%. Frank tahu bahwa ketika ia menaikkan harga, maka akan menurunkan penjualannya. Tetapi dia tetap memutuskan untuk mencobanya. Pada hari itu ternyata pendapatan Frank dari hasil penjualan sandwich meningkat. Karena pendapatannya meningkat, kemudian Frank membuat daftar harga sandwich yang baru. Namun di akhir bulan, tercatat bahwa pendapatan sandwichnya ternyata menurun. Apa sebenarnya yang terjadi? Pendapatan toko pada hari Senin mengalami kenaikan setelah menaikkan harga sandwich. Pola ini memberitahu kita bahwa permintaan dari pelanggan Frank tampaknya tidak elastis atau inelastis. Seolah-olah kenaikan harga sandwich tidak terlalu berpengaruh dengan penjualannya. Namun dalam jangka panjang, permintaan tampaknya lebih elastis. Setelah sebulan, ternyata pendapatan mengalami penurunan. Mengapa kurva permintaan bulanan memiliki elastisitas yang berbeda dari permintaan harian? Berikut penjelasannya. Penentu elastisitas permintaan yang paling mendasar adalah ketersediaan substitusi. Pada hari Senin, setelah konsumen berada di toko Frank, mereka berencana membeli sandwich. Karena sudah berada di dalam toko, maka permintaan sandwich cenderung relatif inelastis. Hal ini dikarenakan konsumen sudah terlanjur masuk dan memesan sandwich. Untuk menggantinya dengan pergi ke tempat lain atau memilih makanan yang berbeda untuk makan siang relatif terbatas. Tetapi setelah konsumen tahu bahwa sandwich Frank mahal, di hari berikutnya konsumen dapat membuat rencana yang berbeda. Banyaknya pilihan pengganti selain makan sandwich di toko Frank, hal ini meningkatkan elastisitas konsumen. Secara umum, kurva permintaan jangka panjang cenderung lebih elastis daripada kurva jangka pendek karena pelanggan memiliki lebih banyak pilihan. Grafik berikut menunjukkan hubungan yang diharapkan antara permintaan jangka panjang dan jangka pendek untuk sandwich Frank. Perhatikan jika Anda menaikkan harga. Perubahan kuantitas pada kurva jangka pendek hanya bergeser sedikit. Bentuk kurva curam menunjukkan bahwa jenis permintaan yang inelastis. Namun dalam jangka panjang, permintaan akan sandwich menurun lebih banyak dari sebelumnya, sehingga bentuk kurva berubah menjadi landai, dan ini mengindikasikan jenis permintaannya elastis. Elastisitas permintaan dalam jangka pendek mungkin sangat berbeda dengan elastisitas permintaan dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, permintaan cenderung menjadi lebih elastis atau responsif, karena konsumen melakukan penyesuaian dari waktu ke waktu dan produsen mengembangkan barang substitusi. Kita telah membahas elastisitas harga permintaan yang mengukur respon kuantitas yang diminta terhadap perubahan harga. Namun, elastisitas adalah konsep umum. Mari kita lihat secara singkat 3 jenis elastisitas penting lainnya, yaitu yang pertama, elastisitas pendapatan dari permintaan, yang kedua, elastisitas harga silang dari permintaan, dan yang ketiga, elastisitas penawaran. Elastisitas pendapatan dari permintaan. Pendapatan adalah salah satu penentu permintaan terhadap suatu produk. Kuantitas permintaan berubah ketika pendapatan berubah. Secara umum, kuantitas permintaan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan konsumen. Karena memiliki lebih banyak uang, mereka akan lebih banyak berbelanja. Oleh karena itu, kuantitas permintaan berhubungan positif dengan pendapatan. Tapi tidak semua barang menunjukkan hubungan positif tersebut. Untuk beberapa produk, kuantitas permintaan meningkat ketika pendapatan turun. Jadi elastisitas pendapatan bisa positif atau negatif. Elastisitas pendapatan dari permintaan yaitu nilai
nilai elastisitas atau ukuran respon yang menunjukkan perubahan jumlah permintaan terhadap perubahan pendapatan. Untuk menghitung elastisitas pendapatan, kita menggunakan formula berikut. Elastisitas pendapatan dari permintaan sama dengan persentase perubahan kuantitas yang diminta dibagi dengan persentase perubahan pendapatan. Dan jangan lupa hitung dengan menggunakan midpoint. Barang normal memiliki sifat ketika pendapatan naik, kuantitas permintaannya juga akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa barang normal memiliki elastisitas pendapatan lebih dari nol atau positif. Termasuk barang normal adalah barang mewah dan barang kebutuhan. Barang inferior memiliki sifat di mana ada peningkatan pendapatan, maka akan menyebabkan penurunan kuantitas permintaan. Permintaan berbanding terbalik dengan pendapatan. Ketika pendapatan konsumen meningkat, permintaan mereka turun. Oleh karena itu, barang inferior adalah jenis barang yang memiliki elastisitas pendapatan negatif atau kurang dari nol. Contoh, elastisitas pendapatan dari permintaan perhiasan adalah positif. Ketika pendapatan meningkat, permintaan akan pendidikan dan perawatan kesehatan meningkat. Hal ini berarti elastisitas pendapatan positif. Elastisitas pendapatan dari permintaan rokok adalah negatif. Yang kedua adalah elastisitas harga silang dari permintaan. Elastisitas silang permintaan adalah elastisitas yang menunjukkan perubahan jumlah permintaan sebagai respon dari perubahan harga barang lain atau karena adanya perubahan harga barang lain. Contoh bisa barang substitusi atau barang komplement. Ketika kita menggunakan faktor harga barang lain sebagai penentu perubahan permintaan terhadap suatu barang, nilai elastisitas yang kita dapatkan disebut sebagai elastisitas silang. Formulanya adalah sebagai berikut. Elastisitas harga silang sama dengan persentase perubahan jumlah permintaan barang Y dibagi persentase perubahan harga X. Jadi harga X sebagai penentu dari perubahan jumlah permintaan Y. Seperti elastisitas pendapatan, elastisitas harga silang bisa positif atau negatif. Elastisitas harga silang positif menunjukkan bahwa kenaikan harga X menyebabkan permintaan Y meningkat. Artinya barang tersebut merupakan barang substitusi. Jika elastisitas harga silang ternyata negatif, hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga X menyebabkan permintaan Y menurun. Ini berarti barang tersebut komplementer atau saling melengkapi. Yang ketiga adalah elastisitas penawaran. Konsepnya hampir sama dengan konsep elastisitas permintaan. Hanya saja pada elastisitas permintaan yang kita lihat adalah sisi konsumennya, bagaimana konsumen merespon perubahan harga. Pada elastisitas penawaran yang kita lihat adalah sisi produsennya, bagaimana produsen merespon perubahan harga. Secara definisi, elastisitas penawaran adalah rasio persentase perubahan jumlah penawaran terhadap persentase perubahan harga. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Elastisitas penawaran sama dengan persentase perubahan jumlah penawaran dibagi persentase perubahan harga, atau secara operasional dapat kita hitung dengan formula ini. Sama seperti elastisitas permintaan, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, apabila kita menggunakan nilai awal sebagai dasar atau basis, maka yang akan terjadi adalah perbedaan nilai ketika posisinya kita rubah dari menurun menjadi meningkat atau sebaliknya. Oleh karena itu, agar hasilnya konsisten, kita menggunakan titik tengah atau midpoint. Untuk persentase perubahan jumlah penawaran, pembaginya atau Q1 diganti dengan nilai midpoint menjadi dalam kurung Q2 plus Q1 dibagi dengan 2. Untuk persentase perubahan harga, pembaginya P1 diganti dengan nilai midpoint menjadi dalam kurung P2 plus P1 dibagi 2. Apa yang terjadi saat kita menaikkan pajak menggunakan elastisitas? Bayangkan, Anda adalah wali kota baru dari sebuah kota dengan masalah anggaran. Suatu hari Anda pergi berbelanja dan memperhatikan bahwa banyak orang membeli alpukat. Berdasarkan data penjualan, diketahui bahwa alpukat terjual sebanyak 1000 buah per hari. Kesempatan bagi seorang wali kota untuk dapat memecahkan masalah anggaran di kotanya. Secara sederhana, apabila dikenakan pajak $1 per alpukat, maka penghasilan pajak untuk kota memperoleh sebesar $365.000 per tahunnya. 1000 alpukat per hari dikali 365 hari. Para ekonom menyebut pajak per unit semacam ini adalah sebagai pajak cukai. Kemudian, kebijakan ini diterapkan, yaitu dikenakan pajak $1 untuk tiap alpukat. Namun pada akhir tahun, hasil pajak alpukat hanya mengumpulkan sebanyak $182.500, yaitu setengah dari yang diharapkan. Menurut Anda, apa yang salah dalam perhitungan Anda? Jawabannya, kita gunakan penjelasannya dengan menggunakan kurva. Berikut adalah kurva permintaan buah alpukat. Sebelum pajak diberlakukan, 1000 alpukat dijual per hari di seluruh kota dengan harga $2 per buahnya. Keseimbangan berada di titik A. Dengan harga ini, pemilik toko dapat membayar petani untuk alpukat dan menutupi biaya mereka sendiri.
Setelah dikenakan pajak, maka akan terjadi perubahan pada kurva penawaran. Berdasarkan perhitungan sederhana, agar mampu membayar pajak, maka harga alpukat dinaikkan menjadi $3. Apa yang terjadi di pasar ketika pajak dikenakan? Maka kurva penawaran bergeser ke atas sebesar $1. Kurva supply 1 adalah kurva sebelum pajak dikenakan. Kurva supply 2 mewakili persediaan pemilik toko setelah pajak $1 dikenakan. Ada keseimbangan baru di mana penawaran sama dengan permintaan di titik B. Pada keseimbangan baru ini, permintaan alpukat turun menjadi 500 buah per harinya dan harganya naik menjadi $2,5. Faktanya, pengenaan pajak $1 akan membuat harga keseimbangan baru di $2,5, bukan $3 seperti yang diharapkan. Dari $2,5 ini, pemerintah menerima $1 dan pemilik toko menerima $1,5. Berarti ada penurunan pendapatan bagi para penjual alpukat. Jadi kenapa hasil pajak yang diperoleh hanya setengahnya dari yang diharapkan? Adalah karena ada reaksi dari konsumen terhadap kenaikan harga atau ada elastisitas permintaan. Berarti permintaan alpukat di wilayah ini adalah elastis. Ada banyak pengganti alpukat. Karena harga alpukat terlalu mahal, banyak konsumen yang beralih untuk mengkonsumsi buah-buahan lain. Berbeda halnya apabila pajak dikenakan kepada barang inelastis, maka satu-satunya kelompok yang dibebani adalah konsumen yang harus membayar harga yang lebih tinggi. Jadi, sebagai wali kota, Anda harus menemukan produk yang inelastis untuk dikenakan pajak. Menganalisis apa yang terjadi ketika pajak dikenakan adalah bidang ekonomi yang menarik dan jelas sangat penting bagi pembuatan kebijakan. Kita kembali ke topik ini nanti ketika membahas tentang keuangan publik. Demikian materi elastisitas untuk pengantar ekonomi, dicukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa bantu channel Kak Opas dengan cara subscribe, komen, dan likes-nya akan berpengaruh pada keberadaan channel ini. Nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru berbagi pengetahuan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.